Selamat datang kembali di Motovun Indonesia, dan menu hari ini adalah Honda CR-V 250L model year 2023. Motor ini rilis di IMOS tahun lalu dengan harga 79,9 juta on road Jakarta. Apa aja menarik dari motor ini? Kita kupas langsung di fakta menarik dari Honda CR-V 250L 2023. Fakta yang pertama, dia punya desain yang lebih modern kalau dibandingkan Honda CR-V 250L yang mode-mode sebelumnya. Kalau kalian lihat di luar negeri, di website Thailand gitu ya, perubahan paling kelihatan itu tampak di fascia depan ya. Kalau model lamanya itu 250L model lama, dia punya lampu depan tuh bentuknya tuh agak gede. Bentuknya tuh mirip sama Honda CR-V 150L. Dan saya juga pernah mencoba model 2013, tapi perubahan yang paling terlihat adalah di bagian depan atau bagian dari lampunya ini. Kalau untuk yang lain-lainnya, ini masih cenderung mirip dengan bodi ala motor trail pada umumnya. Dia punya strut tangki yang agak maju ke depan dan menyudut seperti ini. Lalu spaku depannya sudah pasti gondrong dan panjang sampai ke depan supaya kotoran tidak menyiprat ke arah pengendara ketika lagi melewati jalan yang berlumpur. Kemudian dari bodi belakang masih relatif mirip sama model lama yang beredar di Thailand. Dan unsur modern tadi bisa kalian lihat utamanya pada penggunaan lampu-lampu yang sudah LED. Meski belum semuanya ya. Lampu LED terlihat di bagian lampu depan. Dia terbagi dengan 3 buah reflektor, 2 di atas itu untuk lampu dekat dan bawahnya itu 1 titik untuk lampu jauh. Lalu lampu sen depan dan juga lampu sen belakang pakai LED juga. Modelnya kurang lebih sama kayak Honda yang lain motorsportnya. Cuman ini lebih fleksibel ya. Kalau di CB 150 Sixfire atau di CBR kan batangnya tuh terlihat lebih kaku. Kalau di CR-V 250L ini batangnya lebih fleksibel. Jadi kalau jatuh atau terbentur dia nggak akan langsung patah. Cuman lampu belakangnya memang masih pakai bohlam ya, sama seperti CR-V 250 Rally, masih bohlam. Terus lampu plat nomornya sudah LED juga, jadi tinggal beli lampu LED 1 biji buat gantiin lampu belakangnya doang. Terus secara desain dia sudah include dengan handguard di sini, walaupun handguardnya agak kentang ya, karena posisi dudukan itu hanya bertumpu di bagian batang spionnya, di tempat dudukan batang spion tidak handguard yang full melindungi sampai nyambung ke bagian ujung setang. Ini agak kentang sih, tapi ini udah lumayan banget buat melindungi ketika kalian terabasan melindungi tangan dari benturan-benturan ranting. Nah, opsi warnanya, PT Astra Honda Motor hanya mendatangkan CR-V 250L ini dengan warna merah. Jadi yang warna hitam di Thailand itu tidak masuk ke Indonesia. Fakta yang kedua, dia punya bobot yang lebih ringan dibandingkan Honda CR-V 250 Rally. Salah satunya karena penggunaan tangki yang lebih kecil, dia kapasitasnya hanya 7,8 liter. Dan bobot motor ini 140 kg pas. Jadi memudahkan banget buat digeser-geser di parkiran atau di area yang sempit gitu. Kalian tuntun begini aja ini nggak ada masalah, didiriin juga enteng banget. Rasanya kayak bawa CR-V 150L, cuman pakai mesin 250 cc yang pastinya lebih bertenaga. Faktor berikutnya, handlingnya lincah, jadi ini masih ada hubungan dengan bobotnya yang ringan tadi. Salah satu faktor yang mendukung motor ini mudah untuk dikendalikan adalah selain bobot yang enteng 140 kg tadi, penggunaan setang yang lebar ini juga membantu saya untuk menghandle motor ini termasuk di kemacetan. Walaupun memang setang yang lumayan lebar ini terkadang beberapa kali itu harus hati-hati ketika kalian slip di antara mobil-mobil yang terjebak macet. Dan yang mungkin bikin kagok untuk beberapa orang adalah tinggi motornya sendiri, karena dia punya tinggi jok 893 mm, lebih tinggi dibandingkan CR-V 250 Rally. Tapi enaknya motor ini punya suspensi yang empuk dan ketika kita dudukin dia akan langsung ambles, walaupun memang tidak seambles CR-V 250 Rally. Untuk bobot orang 72 kg, karakter suspensi ini terasa tuh cenderung pas, empuk, tapi empuknya tuh nggak yang lebay banget. Jadinya masih pede kalau kalian berkendara di jalan aspal, dipakai buat harian sehari-hari, masih oke rasanya, empuk tapi yang nggak yang ngayun-ngayun banget. Kemudian itulah kenapa saya masih pede memakai motor ini buat slip di kemacetan. Kemudian kalau dipakai di jalan off-road, kalau kalian bisa lihat di video ini, ketika saya melewati jalan batu-batu lepas, jalan gravel seperti ini, untuk menghandle motor, untuk ngebanting kanan dan kirinya itu
terasa lebih mudah dan rasanya tuh enteng banget. Bener-bener kayak bawa Honda CR-V 150L tapi motornya tuh lebih bertenaga. Dan kalaupun kalian tekor ketika melewati belokan ataupun tikungan, untuk mengoreksinya itu cenderung lebih gampang. Dan kalau dibandingin sama generasi 2013 yang saya pernah coba sebelumnya di Magelang, memang bobotnya tuh terasa lebih enteng signifikan untuk model 2023 ini. Salah satunya karena penggunaan material yang pastinya lebih ringan. Misalkan swing arm sudah pakai aluminium, kemudian tangkinya juga cukup kecil ya untuk sebuah ukuran motor 250 cc, 7,8 liter aja. Dan faktor lainnya adalah dia lebih ramping, terutama di bagian bodi tengah sini nih. Kalau di versi 2013 yang saya pernah coba, rangkanya itu cenderung rata. Jadi dari bagian bawah sini sampai ke tengah sini dia rata, makanya untuk dijepit itu agak sedikit lebar. Nah, kalau untuk di model 2023 ini, kalian bisa lihat rangka semi double cradle ini, terutama di bagian tengah ini, dia lebih dengkuk ke dalam dan selaras dengan lekukan bodinya. Jadi lebih ramping, lebih enak buat dijepit. Makanya handling motor ini enak banget. Rasa mudah, dan buat saya yang jarang banget pakai motor trail 250 cc, mudah aja buat mengendalikan motor ini dan nggak perlu yang adaptasi gitu lama. Kalau ngomongin posisi riding, selain setang yang lebar memudahkan buat bermanuver motor ini, joknya pastinya nih ala motor trail, dia tidak terlalu lebar, cenderung agak sempit di bagian ujung, dan di bagian tengah ini yang saya dudukin rasanya memang pas-pas aja, cuman memang karakter busalnya ini agak cenderung kaku ya, dengan kain pelapis jok berwarna merah seperti ini. Lalu untuk footstep, dia posisinya enak banget, titiknya itu lebih maju dibandingkan titik kita duduk, dan footstepnya ini dia pakai model aluminium yang langsung bergerigi dan tidak ada pelapis karetnya. Jadi berbeda footstepnya Honda CR-V 250L dengan Honda CR-V 250 Rally yang ada karet. Fakta yang keempat, motor ini punya kaki-kaki yang proper banget buat di off-road ataupun buat di jalan aspal sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat di suspensi depan, dia pakai upside down dari Showa dengan diameter as 43 mm. Ini padat banget, gede banget, apalagi di bagian atas ini tabungnya pakai warna gold, jadi mencolok mata banget. Dan sok depan ini punya jarak main atau travel suspensi 234 mm, ya sekitar 23 cm lebih dikit. Kemudian untuk suspensi belakang dia pakai monoshock dari Showa juga dengan sistem Prolink ala Honda dan memiliki travel suspensi 260 mm, jadi lebih panjang travel suspensi belakang dibandingkan travel suspensi depan. Seperti yang udah saya jelaskan di awal, karakter sok depan ini empuk tapi nggak seamblas punya rally, jadi lebih enak dipakai ngebut di jalan bebatuan seperti di footage video ini. Dan untuk sok belakang ini rasanya kurang lebih mirip dengan karakter yang sama dengan sok depan. Redamannya empuk tapi tidak seempuk CR-V 250 Rally yang rasanya tuh empuk banget, bahkan cenderung ambles banget. Jadi kalau saya pakai di jalan bebatuan, di off-road tuh rasa redamannya tuh cenderung firm, empuk, tapi yang nggak yang lebay banget. Makanya saya tuh merasa traksi roda belakang itu lebih dapet di motor ini ketimbang di CR-V 250 Rally. Kalau di Rally itu saya coba di jalan bebatuan, di gas agak cepet, ban belakang itu kayak lompat-lompat ya. Jadi traksi roda belakang itu cenderung ada terus hilang, ada hilang. Kalau ini traksinya terasa lebih dapet terus. Cuman ketika motor ini menghantam gundukan ataupun jalanan yang mengayun gitu ya, seperti saya beberapa kali merasakan menuju lokasi sini, ada jalan yang cenderung mengayun. Nah itu sok depan dan sok belakang itu akan cenderung dive-nya atau turunnya tuh lebih dalam, tapi mantulnya tuh lebih cepat atau reboundnya tuh kebaliknya tuh lebih cepat. Jadi agak deg. Mungkin itu bisa di-adjust, jadi nggak perlu diganti shock breaker depan atau belakang, tinggal di-adjust sedikit, mungkin bisa ditambahkan oli ataupun setting ulang suling dari suspensi depannya. Dan juga suspensi belakangnya disetting ulang suspensinya supaya redaman atau reboundnya itu bisa lebih lambat sedikit. Jadi nggak capek di badan kalau kalian banyak yang jalan mantul-mantul ataupun jalan mengayun seperti tadi. Kemudian kalau ngomongin ban, ini bannya sebenarnya ban tampak kasar, cuman ini bukan yang full off-road banget. Ini masih semi-semi bisa dipakai di jalan aspal. Di depan ini pakai velg 21 inci, bannya 80/100, dan di belakang pakai lingkar velg 18 inci, dibungkus ban berukuran 120/80. Kalau untuk rem depan dia pakai cakram 256 mm dan dia non floating ya. Berbeda dengan CR-V Rally yang pakai floating, mungkin karena Rally lebih banyak dipakai di jalan raya juga ketimbang CR-V 250L ini. Kemudian untuk rem belakang dia pakai cakram berukuran 220 mm, cakram solid juga, dan di rem depan ini pakai kaliper 2 piston dan di belakang pakai kaliper 1 piston dari Nissin. Dan yang paling penting atau jadi salah satu nilai jualnya di bagian kaki-kaki adalah selain suspensi depan upside down, yaitu lengan ayunnya yang sudah aluminium. Jadi ini tampilannya kelihatan lebih bersih dan juga kelihatan lebih modern.
Fakta yang kelima, dia punya mesin yang responsif banget. Bahkan rasanya itu cenderung responsif dibandingkan Honda CR-V 250 Rally. Walaupun pakai basis mesin yang sama dengan output mesin yang sama juga. Jadi motor ini pakai mesin dengan spesifikasi 4 tak DOHC 4 katup dengan pendingin cairan. Dan posisi radiator ada di sebelah kanan sini. Lalu dia punya tenaga maksimal 25,6 PS di putaran mesin 8.500 rpm dan torsi maksimal 23,1 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Dan karena motor ini punya karakter mesin yang cenderung responsif dan juga meledak-ledak, makanya akan lebih enak untuk terabasan ataupun main-main di jalan off-road yang seperti saya sudah lakukan sebelumnya. Ya walaupun memang resikonya kalau dipakai di jalanan aspal atau di perkotaan dan kena macet, rasanya tuh agak capek karena mesin tuh seperti mengajak untuk lompat ya, untuk segera dibuka gasnya. Jadi apalagi tambah juga tuas gasnya ini rasanya tuh enteng banget, jadi agak sensitif nih tuas gasnya nih. Jadi dengan tuas gas yang cenderung sensitif dan juga karakter mesin yang meledak-meledak, rasanya tuh motor agak lebih capek kita kontrol di jalan-jalan kota besar dan juga cenderung macet. Jadi lebih harus hati-hati mainin gasnya, harus lebih pelan-pelan ngelepas tuas koplingnya. Terus rasio giginya dia juga cenderung rapat-rapat, jadi kalau buat jalan on road, perpindahan giginya tuh akan cenderung lebih cepat, lebih karena shift lightnya sendiri dia menyala di 7000 rpm, cukup rendah. Cuman enaknya kalau di jalan off road, perpindahan giginya ini akan memudahkan supaya transfer tenaga tuh lebih nyambung terus ketika kalian lewat jalan off-road yang lumayan panjang, jalan gravel itu lebih enak. Dan kalau di jalan off-road yang berat kayak lagi terabasan, karakter mesin yang responsif, tuas gas yang sensitif, ini juga akan lebih memberikan kalian sensasi tenaga motor yang lebih cepat dan juga lebih sigap. Dan enaknya mesin ini juga sudah dilengkapi dengan fitur assist dan juga sleeper clutch. Jadi ketika kalian downshift dengan cepat, maka roda belakang nggak akan langsung gampang mengunci. Dan kalau dipakai kemacetan, tuas koplingnya itu juga terasa enteng. Jadi tangan kiri kalian nggak akan cepat pegel. Cuman yang jadi catatan dari mesin ini, itu panas mesin yang lumayan berasa banget, terutama di sebelah kanan, karena di sebelah kanan ini ada leher knalpot dan juga ada radiator, yang mana kalau lagi mesinnya udah panas, radiatornya nyala, kipasnya nyala, hawa panasnya itu berasa banget dari bagian betis, lutut, sampai bagian paha pengendara. Jadi ya plus minus ya, mesinnya responsif, tapi panas mesinnya itu berasa banget, padahal rasio kompresi ini cenderung kecil. Mungkin karena ini motor masih baru ya, jadi banyak part yang masih butuh penyesuaian di dalam, makanya suhunya tuh lebih tinggi. Fakta yang keenam, motor ini punya teknologi mesin yang lebih rumit dan juga lebih canggih dibandingkan Honda CR-V 250 Rally. Walaupun basis mesinnya sama, dia pakai DOHC 4 katup, pendingin cairan juga, tapi banyak jeruan mesin ataupun komponen-komponen dalamnya itu yang berbeda. Misalkan, dia punya EVAP. EVAP itu untuk mereduksi emisi gas buang. Dia berupa tabung yang ada di belakang blok mesin, seperti ini nih. Ini barangnya. Fungsinya untuk menangkap uap bensin supaya tidak langsung terlepas ke udara bebas. Lalu dia juga ada punya laf sensor. Laf sensor ini mirip dengan O2 sensor di Honda CR-V 250 Rally. Tapi laf sensor ini mampu memberikan input ataupun informasi ke ECM lebih banyak dibandingkan dengan O2 sensor pada CR-V Rally. Kemudian ada CKP sensor yang dilengkapi dengan kumparan magnet yang memiliki tonjolan lebih rapat ketimbang CR-V 250 Rally. Kalau di CR-V 250L ini, kerapatan antar tonjolannya itu di jarak 20 derajat. Sementara di CR-V 250 Rally, jarak tonjolannya itu di 30 derajat. Efeknya apa? Sensor di CR-V 250L ini akan lebih presisi saat bekerja. Dan terakhir adalah komponen ECM atau ECU. Karena di CR-V L ini, ECU-nya itu memiliki 48 pin ketimbang ECU di CR-V Rally yang hanya 33 pin. Jadi bisa dibilang teknologi mesin di CR-V 250L ini lebih canggih dibandingkan Rally. Dan kalau di selain mesin, teknologi yang lainnya adalah lampu LED di depan dan belakang yang sudah saya jelaskan tadi, juga lampu sen. Lalu speedometer sudah full digital dengan tampilan monokrom dengan informasi yang lumayan informatif, lumayan banyak. Ada speedometer, fuel meter, trip A, trip B, bahkan ada hour meter, average konsumsi bahan bakar real time, dan banyak lain di speedometer. Jadi lebih informatif ke pengendara. Dan kemudian juga di bagian kaki-kaki ada suspensi depan upside down dan suspensi belakang pakai monoshock dari Showa dengan sistem Prolink. Cuman yang jadi catatan adalah kuncinya, dia masih pakai kunci model biasa. Ini agak rawan kalau kalian parkir di sembarang tempat, apalagi lagi main terabasan, seringnya motor pada parkir sembarangan, kunci nyantel, nah itu ada bahaya. Apalagi harga motornya juga nggak murah-murah banget. Fakta berikutnya, motor ini punya harga yang lebih murah dibandingkan CR-V 250 Rally. Walaupun
motor ini lebih grass, lebih baru, teknologi mesin juga banyak yang berbeda dan lebih canggih pastinya. CRF 250L ini dilepas dengan harga 79,9 juta on road Jakarta. Sementara CRF 250 Rally saat ini dilepas dengan harga 92,93 on road Jakarta. Jadi bedanya lumayan banget ya, hampir 20 juta. Dan kalau kalian membandingkan juga dengan kompetitornya, ada Kawasaki KLX 250. Sekarang ini dijual dengan harga 71,1 juta. Memang lebih murah, tapi motor itu usia produksinya sudah cenderung lama. Modelnya itu nggak ada perubahan signifikan ketimbang CRF 250L ini. Dan Kawasaki KLX 250 itu saya udah lihat dari zaman saya masih kuliah. Itu berarti sekitar tahun 2010. Berarti udah 13 tahun modelnya nggak berubah banyak banget dan teknologinya mungkin juga nggak ada perbedaan signifikan ya. Dengan harga yang nggak nyampe beda 10 juta dengan CRF 250L, kayak sih motor ini bakalan tetap lebih dipilih ketimbang Kawasaki KLX 250. Dan yang harus kalian ketahui juga, motor ini bersatu CBU dari Thailand. Dan sejauh ini kalau menurut PT Astra Honda Motor, permintaan untuk motor ini lumayan banyak. Supply-nya banyak, tapi permintaannya cenderung lebih banyak. Jadi bakalan ada inden, bakal ada kelangkaan unit juga. Dan rasa-rasanya bakal kejadian nih kasusnya sama CRF 250 Rally. Yang mana harga bekasnya cenderung stabil sampai saat ini. Jadi harga launching dulu awal 2017 itu kan di angka 70 jutaan ya, atau di 60 juta gede. Sekarang harga bekasnya masih di angka segitu juga. Jadi kalau kalian berharap motor ini beli bekasnya mungkin bisa lebih murah, kayak sih nggak mungkin. Jadi kalau ada duitnya mending beli sekarang, dan juga pastinya lebih puas kalau beli baru. Dan seperti itu teman-teman, kesimpulan saya untuk Honda CRF 250L. Fakta menarik yang sudah saya kupas, motor ini memang enak, potensial banget dipakai. Dan boleh tuliskan komentar kalian mengenai motor ini, apakah mendingan ini ataupun Rally atau malah KLX 250. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan juga website kami atau Fan.id untuk baca-baca informasi menarik tentang dunia otomotif, dan akun TikTok kami di Motovwan Indonesia. Sampai ketemu dan see you di next video.